Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perempuannya kompak, laki-lakinya nggak kompak. Cabai sih cabai, ketoprak sih ketoprak, ya. Ramen sih ramen, tapi nggak kompak. Salam dari saya, Sunnah. Menjawabnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali pun kau mati kecuali dalam bersujud beriman kepada Allah. Nah, ini kan kalau tadi kita lihat ada surat Al-Furqan. Tabarakallazi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yazkara aw arada syukura. Saya jadikan bintang-bintang di langit, kata Allah. Saya jadikan di langit, dan saya jadikan di dalamnya perintah matahari dan bulan yang bersifat indah. Jadi hanya agama Islam lah satu-satunya agama yang sejak awal mengetahui bahwa matahari dan bulan ditaruh di tengah-tengah bintang ke bintang. Ya. Setelah bintang jadi, baru saya letakkan matahari dan bulan di antaranya. Itu kehebatan daripada Al-Quran. Nah, kita kembali Rabu Shalom Sadri, Westri Abri, baru datang ke sini ya bahwa jemaah, jemaah. Kok jadi bengong begini? Bahasanya lagi ya. Jadi hari ini kita mau bicara soal Rasulullah, keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah itu sering menjadi fitnah untuk orang kafir, orang musyrik, dan orang-orang munafik. Diputar-putar ceritanya, sehingga kita merasa Rasulullah itu teladan yang tidak bagus. Sekarang siapa di antara kita yang merasa muslim dan muslimah? Yang nggak tunjuk tangan berarti bukan. Siapa muslim muslimah? Semua ya. Semua insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang siapa yang merasa bangga menjadi muslim? Bangga menjadi muslim? Muslim itu muslimah. Siapa yang bangga menjadi muslimah? Siapa muslim yang mau kawin sama muslim? Ya. Muslim kawin sama muslimah. Siapa muslimah mau kawin sama muslimah? Enggak ada. Siapa muslimah yang kawin sama muslim? Bangga nggak kalau punya suami muslim? Bangga ya. Jadi muslimah bangga kalau punya suami muslim. Bangga nggak kalau suaminya bilang, mama, apa mau kawin lagi? Waduh. Itu bukan berarti nggak boleh poligami, ya. Jangan menyesatkan. Ya. Sekarang masalahnya adalah apa sebetulnya yang diajarkan Rasulullah? Ya. Banyak kita mulai sekarang. Banyak yang mengatakan Islam itu agama poligami. Ya, Islam agama poligami. Saya sering lihat awal ini penceramah dengan gayanya, dengan bahagia mengatakan, coba dengarkan, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami istri-istri jamak. Jadi harus rela dong, istrinya banyak, ya jamak.
samanya. Habis itu dia bilang, kalau kamu sebagai istri yang karena suaminya kawin lagi, itu pahalanya gede dong. Sekali gede, sampai gorengin sampai kilo. Nah, sering kita lihat, tapi tidak ada yang boleh menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Diam semua. Ibu muslimahnya ngomong tafakur gitu. Bapaknya ketawa-ketawa senang. Nah, Rabbana hablana min azwajina. Azwajina itu bukan istri, pasangan. Kalau jamak berarti laki-laki bukan boleh punya pasangan banyak, tapi pasangan-pasangan kami. Si Mas ini punya pasangan, saya punya pasangan. Dia udah married belum? Ya belum lah. Ya. Jadi pasangan kita banyak, pacar nggak ada dalam Islam ya. Banyak yang bilang Islam itu agama poligami. Apakah betul masalahnya? Ya, selain wanita non muslim bangga. Saya dong suami saya monogami, bangga. Tapi satu catatan yang perlu kita perhatikan dalam Bible boleh bongkar, memang dilarang bercerai. Tapi tidak ada satu kalimat pun yang melarang laki-laki kawin lagi, betul nggak? Betul. Vivi bekas dulu menguasai Bible. Tidak ada di Bible kalimat melarang kawin lagi. Ya, nggak ada. Itu jelas. Jadi salah kalau mereka bangga. Suami saya Kristen, jadi saya suaminya monogami. Bukan monogami, nggak boleh bercerai. Jadi suaminya berapa, istrinya tidak boleh bercerai. Susah. Kemudian selanjutnya wanita muslim dilanda kecemasan jika masalah ini diangkat. Ya. Yang bikin selain ini kita harus tahu ya, Mas Denny ini bukan main ilmunya ya. Orangnya sederhana tapi bisa macam-macam. Ya. Kita jadi ilmu ijazah nggak perlu dikejar tinggi-tinggi, tapi yang penting bisa ngerti nggak, bermanfaat apa enggak? Bermanfaat. Ya. Wanita muslim diladai tentu harus sedikit mungkin, tapi harus bermanfaat. Ya. Wanita muslim secara fitrah. Tadi saya buktikan secara fitrah. Begitu ditanya, bolehkah suaminya kawin lagi? Ada senyum, boleh. Nggak ada. Paling boleh. Tapi pasti cemburu. Atau tidak, lain-lain ya. Setiap wanita memiliki rasa berbeda. Tapi secara fitrah, orang kalau punya barang pengennya punya sendiri, ya kan? Misalnya punya boneka, diambil adiknya kan? Ya, ada rasa fitrah bahwa nggak mau diambil orang lain. Tapi Islam membolehkan poligami ya. Wanita muslim berarti kewasan itu fitrah sekali. Selain lebih celakanya, nah ini yang nggak bagus ya. Banyak yang mengatakan poligami aturan Rasulullah menganjurkan. Jadi laki-laki kalau poligami dapat pahala. Kalau laki-laki ikhlas istri suaminya kawin lagi masuk surga, pintu surga terbuka. Mau dari mana jalan? Anehnya wanita diam saja. Tapi bukan berarti salah ini. Yang dibilang betul, tetapi adalah ceritakan ini. Ya. Ini kata-kata anjuran mesti nggak tepat. Dari Al-Quran pun nggak tepat. Apakah benar? Selanjutnya di internet mudah kita temukan hinaan dan hujatan untuk Rasulullah. Dihujat, dihina. Rasulullah nyeret-nyeret anak kecil, telanjang bulan itu suruh kawin. Ceritanya memaksa Aisyah kawin gitu ya. Hinaan dan hujatan Rasulullah banyak sekali selain gampang mencari hujatan Rasulullah itu gampang betul gitu. Nah, mereka mengatakan dua kelainan Rasulullah yang paling terkenal. Yang paling sering mereka sebut Rasulullah itu memiliki kelainan jiwa. Ada seorang dewa Yunani namanya Oedipus. Oedipus itu artinya seorang wanita yang mencintai ibunya. Dewa Oedipus itu dewa yang jatuh cinta sama ibunya. Maka disebutlah penyakit laki-laki yang senang sama wanita-wanita yang seusia ibunya disebut wanita dengan laki-laki
dengan kelainan kejiwaan yang disebut Oedipus kompleks. Ya, ini nama kedokteran. Ya, karena bidang saya kedokteran, saya juga kedokteran. Rasulullah memiliki kelainan jiwa Oedipus kompleks. Kena suka wanita-wanita tua, senang wanita-wanita tua. Itu gampang cari di internet. Rasulullah Oedipus kompleks, senang perempuan tua. Selanjutnya, tapi sebaliknya dikatakan juga Rasulullah itu pedofilia, punya kelainan jiwa yang lain, punya kelainan jiwa menyukai anak kecil. Yang satu menyukai orang tua, yang satu menyukai anak kecil. Nggak ada yang menyukai wanita biasa di sini, nggak disebut. Ya. Normalnya nggak ada di sini. Ya. Pedofilia adalah nama kelainan jiwa dalam kedokteran, yaitu menyukai anak laki-laki yang sudah pada anak kecil. Ya. Selain katanya karena dia menikah dengan Aisyah. Apakah benar? Apakah benar lagi? Selain, nah kita ingat satu pegangan kita. Pegangan kita seumur hidup sampai kita mati tidak boleh berpaling. Hanya dua kitab, Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan firman Allah yang hanya dititipkan ke lidah Rasulullah. Hanya dititipkan ke lidah Rasulullah. Ya. Al-Quran adalah firman Allah yang dititipkan ke lidah Rasulullah. Karena titipan maka tidak ada kata qol. Qala Allah ya ayyuhallazina amanu, enggak ada di Al-Quran. Tapi kalau dalam Bible berkata Yesus bahwa ada. Ya. Jadi kalau Allah tidak ada dalam Al-Quran. Kalau Allah ya ayyuhan nas, ada kalau Allah langsung ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal kafirun, ya muzammil, ya selalu langsung. Karena hanya dititipkan. Tapi agama Buddha berkata Buddha bahwa, berkata Dewa Brahmana bahwa, berkata Yesus bahwa. Tapi dalam firman Allah tidak ada kata qala Allah. Ya, karena hanya dititipkan. Itu kenapa Al-Quran kita yakin 100% merupakan kitab suci. Satu-satunya kitab suci, kitab yang di antara kitab-kitab yang dianggap suci, yang tidak ada kata-kata qala adalah Al-Quran. Selanjutnya Al-Hadis. Al-Hadis ini catatan paling lengkap dan harus lengkap, paling lengkap dan harus lengkap. Ya. Dari semua perbuatan perkataan Rasulullah yang dijadikan aturan keteladanan bagi umat manusia. Kata perbuatan, kata-kata Rasulullah itu jadi teladan. Kalau kita mau ngapa-ngapain, kalau nggak ada di Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari, bacalah Al-Hadis. Ya. Apa itu Al-Hadis? Dia bicara bagaimana melaksanakan hidup yang diridhoi Allah, ya. Bagaimana berisi mulai dari bagaimana cara beribadah, cara sholat, cara berwudu, cara mandi janabah. Tadi ada baru masuk Islam, banyak di antara kita yang tidak tahu cara mandi janabah. Tadi saya ajarkan cara mandi janabah, beribadah sampai dengan berhadas, sampai buang air besar aja diurusin. Begini loh cara Rasulullah buang air besar. Jangan menghadap kiblat dan sebagainya. Ada apa bacaan masuk WC, keluar kamar mandi, ada semua. Sampai cara beribadah. Jadi syaratnya hadis itu harus lengkap. Ya. Kok jadi bengong begini? Ya kan? Sehingga hadis harus melengkapi semua sisi kehidupan. Harus lengkap. Kalau nggak lengkap, bingung kita. Bible tidak lengkap. Tidak lengkap, jauh dari lengkap. Di sini banyak mualaf ya, dari berbagai ada agama, dari Yehova, dari Mormon, ada dari AKBP. Tapi semua yakin, saya sepakat bahwa Bible tidak lengkap untuk melakukan kehidupan sehari-hari, tidak lengkap. Terus pada umumnya para nabi punya istri banyak. Ini yang kita perhatikan. Rata-rata nabi itu punya istri banyak, nggak dibahas lagi. Nggak pernah kita bahas istrinya Ibrahim empat, kedua. Kenapa nggak dibahas? Kalau Rasulullah dibahas. Nah, Nabi Ibrahim mempunyai istri 4. Ini menurut cerita Israiliyah.
Saya lihat itu misalnya di Bible, di Taurat ya. Tapi menurut Al-Quran yang dikenal hanya dua, Siti Hajar dan Siti siapa? Hajar dan Siti Sarah ya. Bukan Siti ini, bukan Siti Susi. Bukan Siti Susi, Siti Sarah ya. Nabi Daud punya 100 istri. Gak ada yang bahas. Nabi Daud punya 100 istri. Saya rasa semua sudah tahu ya. Nabi Daud punya 100 istri. Yang terkenal istrinya Bathsheba. Kenal ya? Bathsheba. Istri tentara dia perkosa. Dalam Bible, nabinya gak ada yang bagus. Nabi jahat semua. Daud memperkosa Bathsheba. Ya, salah satu Daud itu memperkosa Bathsheba. Dan Bathsheba adalah istri tentara yang paling setia sama dia. Uria itu suaminya Bathsheba paling setia sama dia, tapi Bathsheba cantik betul. Kemudian Nabi Daud memperkosa Bathsheba. Tapi dalam Islam kita nggak percaya itu cerita Israel. Ya. Nabi Sulaiman istrinya 100.700 istri resmi, 300 putih. Ini gambar ditemukan di Bible. Ya. Yang punya Bible, ya betul ya, ini ya. Kalau nggak baca ya, baca nggak? Itu ya, 1000 kan? Istri Sulaiman ada 1000 di Bible. Kemudian di Injil ditemukan di Nakamadi. Jadi Injil itu kan yang ditemukan sekarang, Injil yang ditemukan pada era bahasa Italia dari Romawi. Tapi bahasa Ibrani-nya nggak ketemu. Bible yang sekarang ada itu nggak ada yang bahasa Ibrani. Bahasa tertuanya bahasa Itali karena asalnya dari Roma, ya Roma. Roma itu Paulus, makanya bahasanya bahasa Paulus, bahasanya Roma. Injil tertua yang ada berbahasa Itali. Ya. Tapi di Nakamadi ditemukanlah waktu suatu petani sedang membongkar tanah, dia mencari harta karun, ketemu ada gulungan-gulungan Injil, disebut Injil Nakamadi atau Injil Gnostika di Gua Qumran di tepi laut mati. Ya. Sejarah ini sejarah asli, bukan suatu karangan, tapi kejadian pada tahun 1945 ditemukanlah Injil Gnostika atau Injil Nakamadi. Yang mengatakan Injil Filipus mengatakan, Injil Thomas mengatakan Yesus kawin, istrinya 2. Kalau dia punya istri, yang satu Maria Magdalena, yang satu Sofia, punya anak, ya kan? Punya anak. Maka cerita Leonardo da Vinci Code itu ada dulu cerita film Leonardo da Vinci Code itu anak keturunan Yesus itu masih berkeliaran sama Sofia juga. Jadi mungkin ada muslimah di sini yang keturunan dari Yesus. Kalau Yesus Tuhan berarti ini anak Yesus, anak Tuhan. Kalau saya berhasil kawin sama anak Tuhan, saya suami Tuhan. Itu kenapa para Kristen sangat takut Yesus kawin. Yesus pasti gak kawin. Tapi Injil Nakamadi mengatakan punya istri 2. Dan Injil ini dikatakan Injil bidat. Bidat itu dalam bahasa Kristen bidat, dalam bahasa Islam namanya bid'ah, yang sesat. Orang Kristen nyebutnya bidat. Betul ya? Ya. Kok pintar saya? Selain lanjut, pada zaman Rasulullah mempunyai istri banyak adalah hal biasa. Orang-orang Quraisy biasanya punya istri banyak, itu biasa, ya biasa. Terus lanjut, nah kita baca surat An-Nisa. Perhatikan baik-baik An-Nisa ini. An-Nisa bukan ini dalam Al-Quran cuma ada 2 ayat masalah kawin. An-Nisa 3, An-Nisa 29. Ya, perhatikan. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim. Jadi salah itu. Kalimat ini boleh dipenggal nggak seharusnya? Seharusnya tidak boleh dipenggal, ya, tidak boleh diputus di sini. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinlah wanita mereka yang kamu senangi 2 dan 3 dan 4. Boleh nggak dipenggal? Harusnya nggak boleh. Ya. Artinya apa? Pada ini adalah pada masa perang, di mana anak yatim banyak jatuh miskin. Wanitanya meninggalkan kekayaan banyak.
sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Selain, kemudian jika kamu takut kepadaku, nah ini kalimat keduanya lagi. Dan kemudian jika kamu takut kepadaku, tidak akan dapat berlaku adil Allah. Kalau Al-Quran itu tidak bisa didiskusikan, ya, kalimatnya pasti, ya, pasti. Ya. Kalau kamu khawatir, aku berapa terganggu kamu ini, ya, yang kamu senangi. Dan kalau kamu takut kepada aku tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja. Aku nikahilah budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu lebih baik pada tidak berbuat aniaya. Pada masa awal Rasulullah banyak hamba saya, pada akhir Rasulullah tidak ada hamba saya. Kenapa tidak ada? Orang menolak puasa, sedang bulan puasa kita berjima, hukumnya apa? Melepaskan hamba sahaya. Hukumnya selalu melepaskan hamba sahaya. Kita melakukan kesalahan pada zaman Rasulullah, suruh lepaskan hamba sahaya. Menebus dosa, melanggar sumpah, harus lepaskan lagi hamba sahaya. Akhirnya hamba sahaya pada akhir masa Rasulullah itu habis. Slide. Minan nisai masna wasulasa warubah. Dua, ada ini pakai wa, bukan pakai au. Wasulasa warubah. Kebetulan istri Rasulullah selalu jumlahnya 9. Walaupun nikah 13 kali, jumlahnya 9. Tapi ini bukan akan kita bahas karena ini yang berat. Ya. Wa dalam bahasa Arab artinya sangat banyak, bisa demi, bisa dan, bisa atau. Ya. Slide. Kemudian ini yang paling penting, tapi jarang dibahas. Ini jarang dibahas nih. Ya. Hadisnya 229, dicatat aja, ya dicatat. Ini perlu dicatat semuanya. Ya. Dan kamu kata Allah 3 kali. Allah memberi semua 3 kali, bukan sekali, 3 kali. Ya. Dan kamu sekali-kali pun tidak akan dapat 2 kali. Berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin 3 kali. 3 kali hujah berdasarkan kepastian. Kamu tidak bakal bisa adil. Itu kata Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang berarti bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Ya. Tidak bisa tawar, pasti. Ya. Right? Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terpatung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan, maka sebenarnya Allah mengampun. Ya. Jadi kalau kita punya istri lebih dari 1, ada 2, yang 1 udah tua, yang 1 masih muda, nah, harus adil. Padahal dua-duanya muda, dua-duanya sama-sama cakep, belum tentu kita bisa adil. Apalagi kalau yang 1 tua, yang 1 masih muda, yang 1 kece, yang 1 masih kece, yang 1 udah kece, bom. Selain, lalu hadis Rasulullah membatasi untuk kita, untuk umat selanjutnya, paling banyak hanya boleh 4. Paling banyak. Bingung ya? Kok cowok muslim banyak banget ya kalau kalian 4. Tetapi kenapa Allah menetapkan Rasulullah beristri 9? Alasannya coba kita perhatikan betul-betul. Ini ilmunya tinggi banget sebetulnya. Kita dengar tiap hari, tapi kita tidak memperhatikan, sehingga kita lewat begitu aja. Padahal pesannya dalam banget. Ya. Coba, slide. Apakah alasannya? Pertama, kita lihat riwayat. Kalau tadi Al-Quran, sekarang hadis perbuatan Rasulullah atau syiar Nabi-Nya. Rasulullah lahir tahun 570 Masehi, wahyu pertama 610 Masehi, kemudian 622 Hijrah, meninggal 632 Masehi di Madinah. Usia Rasulullah hanya 63 tahun. Cuma 63 tahun. Slide. Yang pertama siapa istri Rasulullah? Kita sering lupa. Istri Rasulullah yang pertama Khadijah Al-Aswadiyah. Rasanya kita semua sudah tahu, tapi tidak memperhatikan. Ya. Khadijah ini dinikahi Rasulullah pada usia 25 tahun. Rasulullahnya 25, Khadijahnya 40 tahun. Ya. Khadijah meminang Rasulullah karena tertarik, karena Rasulullah itu sangat elok lakunya, seperti yang seperti saya, seperti orang yang mulia, elok lakunya, jujur.
Khadijah kemudian setelah menikah dengan Rasulullah, Khadijah merelakan semua hartanya untuk fisabilillah. Catatan yang paling terpenting yang sering dilupakan orang. Bahkan saya pernah nanya kepada beberapa ustadz tidak bisa jawab. Apakah selama dengan Khadijah Rasulullah pernah kawin lagi? Tidak pernah. Saya tanya sama ustadz bahkan, pernah nggak? Nanti saya lupa. Jadi kadang-kadang terlupakan. Artinya apa? 25 tahun dari 20 tahun meninggal 65 tahun. 25 tahun masa Rasulullah monogami. Masa Rasulullah hidup monogami memenuhi sebagian besar usianya. Sebagian besar usia Rasulullah dipakai untuk monogami. Itu nggak pernah dibahas di internet. Betapa setianya Rasulullah sama Khadijah. Ada di internet cari. Yang ada caci maki. Khadijah dengan sementara orang Quraisy Mekah mayoritasnya poligami. Rasulullahnya nggak poligami sendirian selama 25 tahun sampai Khadijah begitu nenek-nenek 65 tahun. Bagaimana Rasulullah tidak seorang yang sangat setia dan penuh dengan kasih sayang. Ya, kita pertama. Ya, kita sering lupa bahwa Rasulullah melakukan sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul yang 3 sebetulnya. Sunnah Rasul untuk monogami lamanya 25 tahun. Sunnah Rasul monogami, itu sunnah Rasul jadinya kan. Karena Rasulullah mengerjakan, maka sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah monogami lamanya 25 tahun. Ini wanitanya udah mulai tersenyum nih. Slide. Kemudian terjadilah peristiwa Taif. Peristiwa Taif saya rasa sebagian besar sudah tahu ya. Peristiwa Taif itu adalah seakan-akan hijrah pertama Rasulullah. Pada saat itu 2 orang yang sangat dicintai Rasulullah meninggal bersama-sama dalam waktu yang berdekatan. Pertama yang meninggal Khadijah, meninggal usia Rasulullah 50 tahun. Kemudian Abu Talib paman Rasulullah meninggal juga. Padahal kedua-duanya pemuka Quraisy. Pemuka Quraisy yang selama ini disegani orang Quraisy, yang mencegah orang Quraisy menyerang Rasulullah. Kalau orang Quraisy menyerang Rasulullah, mereka segan kepada dua tokoh ini. Tiba-tiba dua-duanya pergi dipanggil Allah, kembali ke hadirat, kembali ke pangkuan Allah. Ya. Kemudian wafat akhirnya. Kemudian Rasulullah berangkat ke Taif. Di Taif, kenapa Taif? Taif itu kota pegunungan yang sejuk. Ya, di Arab Saudi itu ada sejuk namanya Taif. Sekarang jadi komplek menteri-menteri. Ya. Dan di sana karena di daerah sejuk, biasanya orangnya lembut-lembut kan. Di daerah Bandung, siapa nama Bandung? Biasanya kalau ngomong kumaha, abdi mah, tengah tahun. Nah, dia pikiran Rasulullah orang lain kalau menerima agamanya dengan mudah, tapi ternyata di sana dilempari batu. Sampai berdarah, gigi Rasulullah tanggal, pas giginya berdarah, dan kemudian Jibril datang, dengan Jibril, Rasulullah, kamu sangat tersisa, engkau sangat tersisa. Apakah akan aku balaskan sakit hati kamu? Pembalasan sakit hati seorang Rasul sudah kami kerjakan berkali-kali. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi sebentar lagi kaum Samud, ya, Nabi siapa? Ya, tiga-tiganya ini, ya, dan ditanya, boleh nggak saya ambil itu bukit? Saya lemparkan kepada mereka. Ketika orang lain musnah, Rasulullah mengatakan tidak usah ya Jibril. Mereka menyiksa aku seperti itu. Mereka menyiksa aku, orang lain itu menyiksa aku. Karena mereka belum mengerti apa yang aku sampaikan. Seandainya mereka mengerti, mereka akan menjadi pengikut. Aku yakin suatu saat nanti orang Taif itu adalah yang paling terdepan yang akan membela aku. Kenyataannya betul. Pada perang Badar pertama orang Taif lah yang paling depan membela Rasulullah. Itu teladan Rasulullah. Jangan menyakiti sesama manusia. Ya, karena manusia itu tadinya kelihatan kafir, lama-lama bisa Islam. Demikian juga Khalid bin Walid yang tadinya melukai Rasulullah menjadi panglima Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah sendiri orang kemudian mengatakan dalam penderitaannya, sebaiknya kamu kawin lagi.
Nah, siapa yang pertama dikawin dengan Rasulullah? Tentu kita pikir Rasulullah kalau ngambil yang masih kece, masih apa bahasa remaja sekarang, masih menarik lah ya, enak dipandang. Ya. Tapi yang ternyata diambil adalah Saudah binti Zam'ah. Siapa Saudah binti Zam'ah ini? Adalah orang terluka-luka. Orang terluka, usianya sudah menunggu selanjut 60 tahun lebih. Yang diambil istri Rasulullah adalah Saudah binti Zam'ah ini umurnya lebih dari 60 tahun. Adalah dia kena pulang dari Habsyah, suaminya meninggal. Sementara bapaknya dan keluarganya semua masih musyrik dan dia dimusuhi. Dia sendirian, tapi dia tetap Islam. Dalam keadaan demikian dia perlu perlindungan, maka Rasulullah bersedia mengambil dia sebagai istri. Tapi catatan terpenting, Saudah binti Zam'ah ini sudah begitu rentanya, sudah menunggu selanjut sehingga tidak suka melakukan hubungan seksual. Biasanya kalau kita sudah terlalu tua, ada yang iya, ada yang tidak. Tapi ada juga yang sudah kuat sekali malas untuk melakukan hubungan seksual. Hubungan suami istrinya, Saudah ini tidak pernah dalam catatannya, Saudah ini belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mau, tapi dia tidak sanggup. Ya. Tapi Rasulullah terima dia. Dalam hal apa? Dalam hal ingin melindungi seorang yang terluka. Nah, kemudian siapa yang berikutnya? Berikutnya adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, anak dari Abu Bakar. Kalau tadi tua banget, sekarang muda banget. Dinikahi pada tahun Rasulullah Masih atas desakan Abu Bakar. Pada saat itu kita kenal, ya. Tapi waktu itu Aisyah masih terlalu muda untuk dikawin oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak melakukan hubungan dengan Aisyah, masih bisa rumah. 3 tahun kemudian baru satu rumah, ya, baru satu rumah. Jadi 3 tahun namanya Rasulullah tidak melakukan hubungan suami istri. Walaupun punya 2 istri, satu Saudah, satu Aisyah, tapi yang satu nggak mau berhubungan, yang satu lagi masih kekecilan, ya kan? Akhirnya 3 tahun Rasulullah tidak melakukan hubungan suami istri secara biologis. Punya istri tapi tidak memiliki istri biologis. Jadi sunnah Rasulullah adalah menahan diri kalau belum siap untuk menikah. Kalau kita belum siap untuk menikah, kita harus menahan diri. Bagaimana caranya? Ada pula sunnahnya. 3 tahun diberi contoh oleh Rasulullah, biarpun ada 2 istri, tapi Rasulullah tidak melakukan hubungan suami istri. Bagaimana caranya menahan nafsu? Hadisnya banyak, puasa lah, ya, puasa makan, ya. Ada kan? Sudah semua tahu ya. Nah, kisah Aisyah ini banyak sekali versinya. Ada yang bilang dia dinikahi umur 6 tahun, itu paling populer. Kenapa paling jelek? Yang jelek itu populer. Ada yang mengatakan 9 tahun. Kalau 6 tahun berarti serumahnya 9 tahun. Kalau 9 tahun serumahnya berarti 12 tahun. Ada juga yang mengatakan nikahnya 13 tahun. Satu rumahnya 16 tahun. Ya. Nah, tapi menurut Tabari, Aisyah dilahirkan pada zaman Jahiliyah sebelum 607 Masehi. Itu kalau tadi saya berusaha mengurut lagi istri-istri Rasulullah, ternyata banyak perhitungan yang salah umur yang nggak tepat. Ternyata Aisyah ini dinikahi minimal 13 tahun umurnya, dan 3 tahun Rasulullah tidak berhubungan pertama setelah umurnya 16 tahun. Kisah yang lain mengatakan setelah Aisyah antara 16 dan 12 tahun. Jelas bukan 6 tahun. Omong kosong 6 tahun atau 9 tahun. Ya. 6 tahun atau 9 tahun itu memang ada di beberapa kisah, tapi ternyata kalau kita tarik mundur sejarahnya, kita akan menemukan angka 13. Ya, dan serumah 16. 3 tahun. Yang kedua, sunnah Rasul yang kedua 3 tahun. Punya 2 istri, poligami secara status, tapi menahan diri, hidup silabat. Kalau Kristen bilang silabat itu tidak beristri, selama 3 tahun.
Rasulullah mencontohkan lagi hadis dilengkapi lagi dengan sunnah Rasul untuk silabat selama 3 tahun. Diajarkan bagaimana caranya menahan diri. Saya belum punya duit atau belum ada jodohnya, udah kemana-mana saya jual murah, gak laku. Saya dulu gak laku juga, lakunya baru 34 tahun yang gak laku. Selama sekian lama bagaimana caranya menahan diri? Nah, dicontohkan oleh Rasulullah. Saya dulu menikah berlaku 34 tahun. 34 tahun saya pikir siapa yang bisa saya tipu? Gak ada cewek yang bisa saya tipu. Sekalinya ada satu. Coba pilih di mana saya tipu dulu. Ini ketipu saya. Ini tangan. Itu setelah saya 34 tahun berlaku. Bagaimana menahan diri? Ya, sunnah Rasulullah menahan diri. Selanjutnya 5 tahun kemudian usia Rasulullah sudah 55 tahun. Terjadi sesuatu yang hebat, yaitu perang Badar. Cerita berubah dari keadaan aman karena arah perang. Ini langsung berubah nih. 55 tahun Rasulullah masuk ke medan perang Badar. Jadi pada usia Rasulullah 55 tahun. Siapa istri berikutnya yang dinikahi Rasulullah setelah Aisyah? Setelah Aisyah itu adalah Hafsah binti Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Usianya 19 tahun. 19 tahun masih muda sekali, baru menikah. Suaminya berjihad, pergi ke perang Badar, terbunuh. Bayangkan baru menikah, meninggal di perang Badar suaminya. Umar sedih. Rasulullah, anakku bagaimana? Tolong kami nikahi. Maka Rasulullah menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab, janda Quraisy bin Hudafah, perang Badar pada 2 Hijriah. Jadi alasannya karena dia memang meninggal begitu muda suaminya. Dan ini kisahnya berubah, yang tadi sebelum perang, ini setelah perang. Ya. Kemudian yang kedua, Zainab binti Huzainah, ya, juga baru 20 tahun umurnya, baru 2 bulan dia menikah. 2 bulan menikah, meninggal suaminya di perang Uhud. Uhud. Ya, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Kemudian dia ternyata seorang yang sangat budiman, terkenal dengan Ummu al-Masakin, ibunya orang miskin. Dia senang bersedekah. Umumnya istri Rasulullah itu menjadi teladan yang baik karena pengaruh ajaran seorang suaminya. Kemudian yang ketiga, Zainab binti Jahzi. Ya. Kalau ini 2 ini karena korban perang. Kalau yang ini dinikahi ada janda Zaid bin Hurizah. Ya. Ini adalah Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah. Kemudian pada suatu masa Zaid ini dengan istrinya, dengan Zainab ini merasa tidak cocok dan berpisah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu sudah tidak suka dengan istri kamu, baiklah kawin. Apa gunanya ada kisah Rasulullah mengawini bekas istri anak angkatnya dalam hadis? Penting sekali. Saya punya istri 1. Saya tak punya istri 1. Anak saya 12 orang. Tapi ibunya ada 9. Nah, itu kata kita sendiri. Dimana ibunya ada 9, istri 1, anaknya 12. Nah, ini tapi di antara anak saya itu ada yang perempuan. Apakah boleh saya mengawini anak itu? Boleh. Makanya dia bukan muhrim saya. Makanya sejak awal kita harus menjaga jarak dengan anak angkat. Maka dalam Islam tidak ada anak angkat, adanya anak asuh. Ya. Maka perlu ditegaskan bahwa anak angkat bukanlah orang yang muhrim. Itu gunanya menjelaskan, memastikan bahwa anak angkat bukanlah muhrim. Ya. Penting sekali kejadian ini. Tolong dipahami dengan hati yang dalamnya. Slide lagi.
6 tahun sesudahnya Rasulullah kemudian makin tua umurnya 50 tahun. Hindun binti Abu Umayyah ya, dinikahi pada usia 30 tahun ya, perang dengan Bani Asad, Sahid dinikahi. Lainnya Rahadab, Sahid dinikahi. Umurnya sudah beda ya, ini mulai 30 mulai tua ya. Kemudian 8 tahun sesudahnya usia Rasulullah sudah 58 tahun. Juwairiyah binti Al-Haris, janda dalam tawanan ketika Bani Mustalik menyerang ya. Kemudian Juwairiyah ditawarkan oleh Sa'id bin Qais dan diurus oleh Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah saat itu kawin dengan seorang bekas musuhnya. Sejak itu hubungan Rasulullah dengan Bani Mustalik ini menjadi akrab ya. Jadi anak dari musuhnya. Dan tadinya musuh menjadi teman. Right? Kemudian 9 tahun sesudahnya, 29 tahun, udah mulai ini ya, udah mulai semakin tua. Lama ini Abu Sufyan 40 tahun. 40 tahun. Ya, kalau tadi muda terus. Jadi yang mengatakan dia Oedipus Kompleks lebih lama, banyak yang masih muda. 40 tahun memang ada, tapi yang dibilang yang tadi dibilang pedofilia tidak salah benar, itu betul salah ya, itu betul salah. Kemudian Maryam binti Syamun ya, ini adalah anak raja, ini raja yang mengasih hadiah, ini raja mengasih hadiah. Hadiahnya ada banyak macam-macam, ada emas, ada tenunan, ada madu, ada kayu pada mahal, salah satu wanita. Wanita budak hamba saya. Hamba saya dinikahi oleh Rasulullah. Jadi kalau ini oleh Rasulullah, tadi korban perang, ini hamba saya, seorang budak. Kemudian Sofyan bin Huyai, janda Khaybar. Ini anak raja. Kalau ini janda, ini hamba saya, ini anak raja. Ini anak raja, Raja Khaybarnya kalah perang dengan Rasulullah, anaknya ditawan, anaknya waktu mau dibebaskan, jadi saya lebih baik menjadi istri Rasulullah. Ya beda Rasulullah. Semua terjadi pada masa perang. Slide. 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Ya, ini terakhir Rasulullah menikah pada usia 60 tahun. Ya. Maimunah binti Al-Haris ya. Itu dinikahi kalau menurut riwayat ada yang 26 tahun, ada yang 36 tahun. Kalau saya tarik mundur 36 tahun harusnya menikah. Kalau menurut tulisan-tulisan 20 tahun. Tadi saya tarik mundur 36 tahun ya. Maimunah ini dicerai suaminya. Kemudian waktu itu orang-orang Quraisy semua menolak kehadiran Rasulullah pada masa perjanjian Hudzaibiyah. Rasulullah hanya boleh masuk 3 hari untuk melakukan haji, ya, haji badar asalnya. Kemudian harus keluar. Pada saat itu orang Quraisy ada berani mengaku sebagai Islam, takut. Tiba-tiba datang perempuan ini satu, Maimunah. Rasulullah, saya dan kendaraan ini dan seluruh harta saya serahkan ke Rasulullah. Sambil teriak begini. Nah, kalau Rasulullah menolak, ini akan datang Maimunah. Dengan diterimanya Maimunah sebagai istri, maka butuh langsung orang-orang Bani Quraisy itu, baik orang Mekah, langsung pada berani menunjuk diri, saya masuk Islam. Yang tadinya Islam semua di sini, semuanya bangkit, saya Islam. Karena ada contoh Maimunah mengatakan dengan berani di tengah kaum Quraisy, saya Islam. Begitu kisah keluarga Rasulullah. Ya. Ringkasnya, ringkasnya 25 tahun sampai 50 tahun monogami. Sunnah pertama monogami selama 25 tahun. Sunnah Rasulullah pertama monogami selama 25 tahun. 50 sampai 53 tahun poligami, 2 istri, tapi tidak dapat hubungan suami istri. Jadi
sebetulnya silakan ya. Saya nggak tahu nama lainnya, tapi nama di Israel nama silakan. Tahan diri selama 3 tahun walaupun punya 2 istri. Ya, itu kan sunnah Rasul juga gitu ya. Perbuatan perkataan Rasulullah adalah sunnah Rasul. Kemudian 53 tahun sampai 55 tahun memang poligami, istrinya 2, Saudah dan Aisyah. Tapi yang dipakainya cuma 1. Jadi sebenarnya secara biologis dia monogami. Secara biologis monogami, secara kenyataan fisik poligami. Berarti berapa lama poligami monogaminya? 25 ditambah 3, 28 tahun lama. Kemudian 55 sampai 60 tahun. 60 tahun ini 10 orang dinikahin, semuanya hanya pada masa perang dan lamanya hanya 5 tahun. Yang anehnya 5 tahun itu yang sering dipercakapkan Rasulullah poligami. Padahal poligami cuma 5 tahun, monogami 24 tahun, silakan 3 tahun. Tapi itu tidak dibahas, yang dibahas ini dulu ya. Monogami selama 5 tahun. Ini tidak diperhatikan orang. Rasulullah cuma monogaminya cuma 5 tahun, dan itu adalah masa perang. Makanya di surat An-Nisa tadi dikatakan, apabila kamu khawatir akan harta anak perempuan yatim, karena kejadiannya masa perang. Nah, kemudian hal itu bertepatan turunnya ayat di Madinah dan di Mekah. Ya. Di Madinah banyak aturan-aturan kemasyarakatan, di Mekah banyak peraturan-peraturan tentang akhlak. Pernikahan keempat yang pertama tadi dengan Hafsah, karena masuknya perang dan ada kabarnya pertama slide. Kenapa tak maksud ceritanya? Kita kadang-kadang terkejut juga ya. Harusnya terkejut. Saya sendiri bacanya terkejut gitu. Kok begini mana beda sama bayangan kita selama ini? Kalau kita melihat keadaan di Palestina sekarang, Palestina dibantai, laki-laki dibantai, Hamas dibantai, tiap hari Hamas mati banyak. Tapi yang sangat ditakuti oleh kaum Yahudi Israel bukan kematian pejuang Palestina sekarang. Sebab begitu satu pejuangnya mati, jandanya dikawin sama sahabatnya, anaknya berpuluh-puluh. Mati 1, tunggu 1000, tunggu 10 lah. Kalau 1000 kebanyakan. Digandingkan lahirnya perkara Palestina ini mencontoh cara Rasulullah masa perang. Karena jandanya segera dinikahi oleh sahabatnya. Apa yang terjadi di Palestina sekarang? Bagaimana dia mencontoh masa perang? Slide. Ada reporter warga Palestina, kalau kita lihat CNN ya, TV orang Barat sana. Ada seorang reporter wanita muda Palestina dengan geram, geram sekali, karena Hamas habis-habis juga. Yang harus dimusnahkan bukannya orang Hamas itu, bukan negara Palestina. Yang harus dimusnahkan wanita dan anak-anak Palestina. Yang harus dimusnahkan, kata reporter itu, adalah anak-anak dan wanita Palestina. Kalau enggak, Hamas tidak akan habis. Itu kata-kata reporter Israel. Saking bingungnya, karena satu Hamas meninggal, janda yang kawin melahirkan anak baru yang banyak juga. Nah, kenapa harus Aisyah yang masih sangat muda, semuda-mudanya 13 tahun? Kenapa harus Aisyah? Pertama, karena dia muda dan cerdas. Aisyah itu muda dan cerdas, dan jelas-jelas karena waktu itu sahabat Rasulullah hanya Abu Bakar, maka Abu Bakar selalu bersama Rasulullah. Nah, ini selalu ikut, maka selalu percakapan kata-kata Rasulullah direkam oleh Aisyah. Kelihatan oleh Rasulullah bahwa Aisyah muda dan cerdas. Apa gunanya Aisyah? Pertama, dia adalah untuk menyampaikan risalah Rasulullah untuk kaum wanita. Misalnya, tadi saya susah juga, ada baru masuk Islam, perempuan. Bagaimana mandi janabah, mandi junub? Kalau laki-laki saya bisa buka baju kamu saya ajari. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan hanya bisa disampaikan oleh perempuan juga. Siapa itu? Aisyah. Aisyah menyampaikan hadis sebanyak 1250
20 hadis lebih. Ya, di mana 400 diantaranya itu hadis Bukhari Muslim. Dia perawi hadis. Kalau nggak ada Aisyah, putus kisah tentang bagaimana cara wanita beribadah, bagaimana cara mandi junub, bagaimana wudunya perempuan, ya, bagaimana cara mencukur rambut malam Jumat. Mencukur rambut. Kalau nggak yang laki-laki sih, mungkin bisa ya orang dibatasi dengan hijab gitu ya. Tapi perempuan kan nggak nyaman banget. Nah, yang kedua adalah penerus pesan. Kenapa penerus pesan? Pada saat itu hanya Abu Bakar yang menjadi sahabat dekat Rasulullah. Apabila Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar terbunuh, putuslah masalah Islam. Maka Aisyah ini harus ada dalam sejarah Islam, harus ada. Jadi, maka kenapa kasus poligami yang alasan baik itu diperlukan? Ya. Alasannya baik karena perang. Gitu. Kalau nggak ada karena perang, nggak ada di sini alasannya. Ya. Karena umat Islam hanya memiliki 2 kitab pedoman. Ya kenapa poligami ini harus ada dalam Quran? Harus ada di hadis. Kenapa poligami harus ada di hadis? Harus ada di Al-Quran. Kenapa? Masalahnya kita cuma punya 2 kitab, Al-Quran dan hadis. Padahal ada laki-laki yang hiperseksual. Pasien saya ada yang hiperseksual. Suatu hari nggak berhubungan dia sakit, sakit ya, langsung jatuh sakit. Jadi waktu dia 7 tahun menikah, dia artis terkenal. Kalau saya sebut namanya pasti langsung tahu, dia artis terkenal. Dia datang saya 7 tahun menikah nggak punya anak. Nanti saya tanya gimana, kenapa nggak punya anak? Waktu itu saya nggak tahu dia artis atau pakai kacamata tebal. Ya karena saya berhubungan tiap hari. Gimana cara berhubungannya tiap hari? Wah sebenarnya salah ini, kata bisa hamil. Berhubungan tiap hari tidak akan cukup menghamili istri. Terus ada teknik untuk kemarin waktu itu tentang persiapan pernikahan itu dibahas. Insya Allah ya, gitu ya. Dan ada waktu dia dilarang untuk tidak berhubungan seksual, dia itu berat banget dan sakit-sakitan. Akhirnya waktu saya panggil dia masuk, saya panggil waktu perawat saya bilang itu tuh bintang film tuh, wah gak enak saya panggil lagi, Pak sini Pak. Sekarang itu masa syukur, tanggal sekian pokoknya nggak boleh berhubungan, tanggal sekian berhubungan. Jadi ada masa dia tidak boleh berhubungan, menyiapkan segalanya supaya cukup, supaya bisa menghamili istrinya. Ternyata cuma 3-4 hari itu pun bisa bikin dia sakit. Inilah budaya seksual, tapi dia sama menanjung. Istrinya tidak bertambah. Dan waktu istrinya hamil, melahirkan, itu dia sakit. Tidak bisa menunggu. Nah, kalau begitu ada dong, harus ada emergency exit. Agama, kalau kita buka Bible, tidak ada emergency exit. Tidak ada. Kalau 2 daging dijadikan satu, tidak boleh dipisahkan. Kalau istrinya gila gimana? Istrinya membunuh. Istrinya bisa psikopat, suka bunuh, malam-malam digorok. Nggak boleh dipisah. Ya. Di Bible tidak boleh dipisahkan, menceraikan orang nggak boleh. Kawin lagi tak ada orang, belum ketemu sampai sekarang ya. Insya Allah sih tak ada Bible ya. Saya tak ada. Balik lagi. Tadi selesai. Jadi kalau ada orang seksual harus ada hukum poligami. Kalau nggak ada hukumnya, bagaimana? Kalau ada orang seksual terpaksa kawin lagi, terus hukumnya kita pegang. Dia nggak adil sama istrinya. Kamu nggak boleh gini dong sama istri kamu, harus adil. Suratnya. Padahal Rasulullah tidak pernah kawin lagi. Mana suratnya? Suratnya nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis. Repot. Terpaksa fatwa ulama. Fatwa ulama macam-macam, ada yang kawin, ada yang kawin lain-lain. Maka di hadis ini harus ada emergency exit. Kalau ada terpaksa kawin lagi, ya misalnya istrinya kanker mulut rahim, itu fatimahnya tak lengkap. Kalau berhubungan sakit sekali, pasti nggak mau. Nah seperti itu suami nggak boleh poligami. Terserah kesepakatan berdua. Biasanya istri-istri yang sudah kanker sakit mengizinkan suami biasanya bahasa saya ya. Tapi kalau dia poligami bagaimana hukumnya?
harus ada. Itulah kenapa 5 tahun turun sunnah Rasul tentang poligami. Ya, slide. Contoh negara Rasulullah sangat lengkap, sangat lengkap. Ya. 25 sampai 3 tahun, 24 tahun hidup monogami, ini sering orang. Terus 3 tahun silakan. Silakan dalam Islam apa sih namanya silakan? Menahan diri. Ada nggak sih? Kalau dia Kristen tuh Paulus bilang saya suka hidup silakan, nggak berhubungan sama wanita. Ya. Tapi di Islam saya diakui sebagai mungkin apa seterangan kalau dia 3 tahun bagaimana ini tanpa berhubungan sama istri dan sunnah nikah bagaimana aturan berpoligami kan? Dan semuanya terjadi bangsa. Nah, andainya Rasulullah adil walaupun istrinya ada 16 tahun, 19 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bisa nggak kita punya istri yang satu 19 tahun, satu 50 tahun, kita selalu adil. Ini banyak 9 orang, umurnya macam-macam. Yang satu mungkin udah malas mandi 50 tahun, baunya mungkin asem. Bisa ya, bisa aja. Kita perumpamaan sudah tua, kita malas mandi ya. Malas bersolek kalau udah tua ya. Sementara segini banyaknya, dia harus adil. Nah, mampu kan kita berbuat seperti Rasulullah. Ini keajaiban Rasul yang pertama. Begini macam-macamnya, tapi dia bisa adil. Dan berikutnya, dan begini macam-macamnya, ada budak, ada anak ajar, ada istri sahabat, ada wanita telantar. Semuanya jadi istri dia, macam-macam, tapi harus adil. Satu bekas tempat lain, satu lagi anak raja. Ini kasus Ibrahim aja buat pusing menghadapi Siti Hajar dan Siti Sarah. Padahal usianya satu sama saya, satu istri biasa. Ini anak raja. Nah, contoh Rasulullah kita yang bikin senjata pada orang Palestina. Coba dipahami betul kisah ini. Keteladanan yang luar biasa. Right? Ini adalah satu keteladanan yang luar biasa. Dan Rasulullah pun ditegur. Dan kamu sekali-kali pun tidak akan dapat berlaku adil di antara teman walaupun kamu saking 3 kali teguran surat An-Nisa 129. Buat laki-laki yang poligami boleh. Bukan jadi jangan katakan kalau itu saya nggak boleh poligami. Boleh. Poligami itu sunnah Rasul. Tapi syaratnya tadi sebelah sini masih belum. Karena itu jangan kamu cenderung. Kalau mau poligami jangan cenderung. Nah, Rasulullah sudah membuktikan 19 tahun sampai 50 tahun saya tidak cenderung. Anak hamba saya raja pun saya tidak cenderung, ya. Lain. Nah, sekarang kedokteran. Sudah masuk ke dunia kedokteran. Hiperseksual, istri kamar surfing, istri sedang hamil, atau istri ada kelainan, tidak bisa berhubungan seksual. Pilih yang mana? Laki-laki setiap 3 hari sekali ingin hubungan seksual. Secara biologis, laki-laki itu ingin berhubungan seksual setiap 3 hari sekali. Wanita tidak. Sistem hormon wanita berbeda dengan sistem hormon laki-laki. Laki-laki itu periodik. 3 hari sekali spermanya jadi. 3 hari sekali jadi. Minta dikeluarin. Ya itu namanya kalau ada istri menolak suami. Bisa suami pulang kerja, istri capek. Yuk mama, papa, sini. Katanya gak senyum-senyum gitu ya. Dan mau ingin mengeluarkan sperma gitu ya. Maaf ya, dokter jadi bahannya kayak gini ya. Dan istrinya bilang menolak istrinya, maka dikutuk malaikat sepanjang malam. Dikutuk malaikat sepanjang malam istri yang menolak suami. Jadi hati-hati istri yang bekerja, jangan sampai pelecehannya menyebabkan menolak suami. Karena ini bisa terjadi. 3 hari sekali laki-laki perlu mengeluarkan spermanya. Tapi buat laki-laki yang sebenarnya bisa 7 hari, bisa sebulan. Itu tergantung laki-lakinya. Dia mau berzina atau berpoligami. Kalau dia ada seksual, istri dia ada kelainan, apa yang terjadi? Pilih mana? Ya, itu dari segi kedokteran. Slide. Maka dalam surat Al-Ahzab itu dikatakan sesungguhnya ada pada diri Rasulullah,
Suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang harapan rahmat Allah dan datang hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi yang mana sunnah rasul, tiga-tiganya sunnah rasul. Tapi tiga-tiganya masing-masing memiliki konsekuensi. Slide. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Ini begini betul tulisannya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Mudah bermanfaat. Yang penting sebenarnya harus berhati. Pakai otak, jangan pakai pikirkan betul-betul. Bayangkan apa yang terjadi. Kalau ada kesalahan yang katakan saya, itu sebabnya selama saya berbicara, saya tercipta bahwa saya disiplin. Saya senang mengiringi saya supaya saya salah ngomong. Sementara kalau ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nisa ayat 29 tadi yang sekali-sekali kamu tidak akan bisa adil. Itu adil dalam perkara hati atau dalam pemberian waktu dan harta. Terima kasih. Dulu namanya dulu nama dari nama Reza. Dari saya tinggal di daerah Mamulang. Ya, terima kasih. Ya, sudah kasih Allah ya, yang bagus ya. Yang bagus, yang kadang-kadang susah menjawabnya. Jadi kalau sisi terjawab agak deg-degan. Aku tidak bisa menjawab. Nah, nanti jangan lupa ya, kita punya grup remaja. Jadi nomor telepon harus dikumpulkan. Kita kumpulkan dalam grup WA, ya, sehingga kita bisa saling komunikasi. Karena kita harus membangun Islam bersama-sama. Kalau kita sendiri kita lemah, kita bersama, maka kita jadi kuat. Maka kumpulkan nomor teleponnya, kita masukkan ke semua grup WA, sehingga kalau ada berita penting kita cepat saling menolong sesama keluarga kita ya. Pertanyaannya adil, coba buka lagi habis tadi. Kalau apa ada lagi? Saya nggak ada tulisan Arabnya ya. Kita sebetulnya dalam diskusi, kita ada orang mengatakan, kok jangan kalau orang Islam bilang kalau Indonesia bilangnya, oh buah hatiku, hatiku terasa pedih, jadi hati di sini. Ada lagi kalau orang Eropa bilang, my heart, jantung hatiku, jantungku terasa tertekan. Jadi yang mana jantung atau hati? Dalam Al-Quran tidak ada jantung, tidak ada hati, adalah kolbu. Diterjemahkan menjadi hati, dibuang menjadi jantung. Padahal dia kolbu. Sebetulnya kita bukan diskusi dengan saya, tapi diskusi dengan kelompok masing-masing. Coba kita baca. Dan jika kamu takut tidak dapat, ini kan sudah kamu sekali-kali pun. Selanjutnya, dan kamu sekali-kali pun tidak akan dapat kalau Pak Ade yang kita istri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, kamu biarkan namanya ketakutan. Sekarang pertanyaannya justru saya yang bertanya. Rasulullah itu adil sama istrinya. Yang satu 19 tahun, yang satu 50 tahun, yang satu 40 tahun, yang satu 35, yang satu 19, yang satu 16, yang satu bukan sama saya, yang satu anak raja, yang satu nenek jompo, terlangkap. Ini adil hati atau adil perbuatan? Adil perbuatan dan kolbu kita adil, kemudian tercurahkan dalam bentuk perbuatan. Bagaimana kenapa Rasulullah berhubungan dengan saudara yang tidak sudah rentan
mukanya lain, perilakunya lain, ganteng, dan gantengnya lain, itu lagi mana? Yang lain lagi, kemudian abangnya sini satu, apa sini? Mas Hasan, cepetan. Ayo satu lagi nih, jelek. Anak saya 12. Haruskah saya adil? Harus. Ya, jemaah. Kok jadi lama begini? Ini anak saya yang besar. Ini yang nomor 3. Ini nomor 2. Kemudian bisa keluar. Ini yang berikutnya nomor berapa ini? Nomor 5, 6, 7, 8 di rumah lagi. Saya harus adil. Sekarang pertanyaannya, wanita mana keempat? Ini yang keempat. Sekarang saya harus adil nggak sama semuanya? Harus. Sekarang saya mau belikan boneka. Apakah semuanya saya kasih boneka? Sama mana yang saya kasih boneka? Cuma satu. Itu yang namanya adil. Saya mau kasih jarum suntik, tensimeter. Sama siapa yang saya kasih? Dia kuliah, kedokteran. Yang ini belum. Boleh nggak saya kasih meter? Remuk, dipelajari. Sekarang saya mau kasih mobil-mobilan. Saya kasih yang ini apa yang ini? Kalau yang ini pasti saya dikasih mobil-mobilan. Itulah yang disebut adil. Adil itu tidak mesti sama. Tapi kalau kita mengatakan saya berbuat adil. Semua kalau pulang, kalau saya pulang, terima kasih para orang jelek, silakan. Nanti kami jangan aja yang jangan ke sini. Nah, saya harus adil sama mereka. Semua harus adil. Kalau papa pulang, adil pulang, habis cium apanya? Mana? Coba tunjukkan di cium. Ada 3, 1, 2, 3. 3 semuanya. Kalau saya pulang, saya suruh, saya cium 3. Di sini. Coba yang paling gede. Sekarang yang paling gede, saya cium tapi saya cium daging aja. Ada kegedean. Sekarang, kalau biasanya kalau kelihatan teman wanitanya nggak pas ya. Saya tapi bukan nggak adil. Saya nggak cium 3. Terus kamu harus cium habis ya? Apa yang ada? 3 juga. Saya nggak mau masuk rumah kalau ada yang bercium saya 3. Itu yang adil. Nah, itu yang adil. Ya, adil itu adalah tidak mesti sama. Kalau menurut kita bicara, tapi cium belum sama. Suatu saat ada seorang orang kedalaman Arab Badui datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini hadis sahih. Saya mencium anak-anakmu, sedang saya tidak mencium anak-anak saya. Karena anak saya 10. Anak saya 10, dia orang Badui, saya tidak mencium anak saya. Kenapa kamu mencium anak-anak? Itu sebelum saya punya kebiasaan mencium anak. Belakangan saya baca, ada hadisnya. Mencium anak itu sunnah Rasul. Kata Rasulullah, kalau sudah tercabut kasih sayang dari kamu, maka itu yang terjadi. Jadi usahakan kita mencium anak, karena ada hadisnya. Saya cium di sini. Kalau belum ada satu mencium, saya mau masuk rumah. Nunggu aja saya. Makanya kalau saya berbunyi, mereka lari. Karena saya sebagai manggil saya papa, sebagai manggil saya Adi. Mudah-mudahan sampai tetap Adi ya. Mari papa, Adi. Oke? Terjawab nggak tidak? Pak Adinda nanya? Siapa tadi namanya? Reza. Terjawab nggak tidak? Belum. Sudah terjawab. Kalau belum sudah terjawab belum pertanyaan? Apakah kolbu? Apakah fisik? Tidak bisa dipisahkan. Fisik dan kolbu jadi satu. Kalau kita bicara
kita berdua. Masing-masing berbeda di penanganannya. Ya, tapi harus adil. Adil itu tidak sama. Dan itu bukan suatu diskusi yang bisa bukan matematik, karena masalah politik. Ya. Harus jawab sama hatinya sendiri sebetulnya. Apakah sudah terjawab atau masih belum puas? Kalau belum puas belum lagi. Karena kalau nggak puas, percuma saya di sini. Insya Allah sementara terjawab ya. Emang kita nggak akan bisa adil ya? Ya tidak bisa, kalau Allah tidak bisa. Bagaimana? Tidak melarang. Ini tidak melarang. Karena ayat pertama 3 menyuruh kawinlah 2, 3 atau 4 disuruh berdua. Al-Quran tidak melarang poligami. Jangan salahkan. Makanya sunnah Rasul poligami. Sunnah Rasul juga poligami. Sunnah Rasul juga silakan. Cuma yang 2 tidak disebut. Jangan dibahas. Ini bukan berarti tidak boleh poligami. Kenapa boleh poligami dalam Islam? Karena semua aturan dalam Islam ada pintu daruratnya. Makan babi halal pada orang yang alternatif makan. Babi itu haram, tapi tiba-tiba jadi halal. Pernah dengar ayatnya? Jadi kelebihan agama Islam adalah ada pintu darurat. Dan pintu darurat ini boleh dipakai. Jangan kebakaran kita nggak pakai juga. Ada pintu darurat kebakaran nggak dipakai juga ya sama. Kalau ada misalnya adinda ini hiperseksual misalnya, ya bisa masa sih ditahan, jangan daripada berzina, lebih baik kawinlah. Tapi boleh ya. Tapi suatu keanehan di ini di luar kan mampu semua banyak muslim di luar kan mampu ya begitu ya. Tapi ada nggak ya Pak di sini juga di relokan, di BSD. Di BSD ini rata-rata kan ekonominya bagus, Islamnya, ya Islamnya. Duitnya cukup untuk kawin lagi, dan boleh kawin lagi. Kenapa mereka nggak kawin lagi? Masalahnya nggak kawin lagi juga boleh. Dan mereka lebih mencintai anaknya ketimbang kawin lagi. Biasanya cintanya ke anak. Apakah ada yang boleh tidak lagi? Jadi apanya ya? Ya kalau ada pertanyaan berdoa dulu, mudah-mudahan nggak bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan susah-susah. Ya, Ustaz, nama saya Aisyah Winingsi dari Kiara Permai. Saya ingin bertanya, apabila saya telah ada yang mengkhidbah dan kemudian saya memberikan syarat kepada seorang ikhwan tersebut untuk tidak berpoligami selama menikah dengan saya, apakah itu boleh atau tidak dan adakah landasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mau jemaah. Ini pertanyaannya dia mau bikin perjanjian sebelum kawin. Ya, kalau kamu kawin sama saya, kamu kawin apakah boleh kawin sama? Jelas melanggar Al-Quran. Jelas melanggar Sunnah. Apakah dia mau kawin lagi atau tidak? Tergantung kita. Kalau saya mau kawin lagi, saya bisa. Bagaimana cara saya supaya nggak kawin lagi? Saya berangkat anak saya. Kalau saya kawin lagi, anak saya terlantar dong. Misalnya gitu ya. Jadi apakah sama kita tidak kawin lagi? Itu tergantung kepada kita. Jadi ada kalau kita melakukan perjanjian dengan suami kamu tidak boleh kawin lagi, itu sudah melanggar hadis, melanggar Al-Quran. Sebab Al-Quran mengizinkan laki-laki kawin lagi. Kenapa boleh kawin lagi? Kalau dia hiperseksual. Misalnya janjian sama laki-laki yang hiperseksual, saking cintanya, terimalah sumpah. Kisah sumpah yang susah itu sumpah Aisyah waktu dia marah dengan anak-anaknya. Ada kisah marah Aisyah sama anak-anaknya melarang dia bersedekah. Nah,
kalau seandainya ketemu pasangan hiperseksual, saking cintanya apapun itu gede, dunia milik kita berdua. Apa coklat? Apa rasa coklat? Pokoknya apalah buat Anda semua akan diberikan. Ternyata dia hiperseksual. Apa yang dilakukan kira-kira? Bukan orang lagi, dia bersih. Karena dalam dunia kedokteran itu unik. Orang hiperseksual pasti, insya Allah pasti insya Allah dikatakan. Kecuali kalau dia bertahan, banyak kan sakit. Jadi ini emergency exit. Kalau misalnya, kalau nggak dipaksa banget, tapi sebetulnya itu nggak perlu. Saya kawin itu nggak bikin sahabat sama istri saya dulu. Kan, kamu mau nggak sama saya? Mau? Itu ya kenal. Saya Islam itu. Apakah kamu nanti mau poligami saya? Nah, ini kan itu hak saya kalau saya poligami kita. Ya, dan resiko saya. Kenapa disediakan? Cari hadis tentang riwayat monogami Rasulullah, susah dicari. Karena nggak ada masalah. Selama dengan hadisnya nggak ada masalah. Tapi masalah-masalah timbul secara tentang poligami dalam kehidupan Rasul banyak. Artinya poligami itu sulit. Laki-laki yang normal, umumnya tidak. Dan yang khawatir deh, yang khawatir siapa tadi? Siapa namanya? Yang khawatir. Buktinya mayoritas orang Islam tidak poligami. Mayoritas orang kaya Islam tidak poligami. Kalau yang widow tinggal di BSD dan komplek yang cukup mampu untuk punya istri 2, 3. Kita di sini karena kita Pak istrinya 2 boleh disebut sengaja hari. Kenapa mereka tak kawin lagi? Karena istrinya terasa mahal. Misalnya, walaupun saya dengan ibu kalau dekat rasanya dengan istri itu kalau dekat rasanya kasih nyaman kalau dijauhan. Kalau dekat kita akan berdekat. Tapi kalau istri saya lagi nggak ada pusing. Makanya ada wanita bagaimana meminta suami dekati kuat. Kalau mertua udah saya mengatakan menantu dapat. Nah kebetulan dan Ramadan asalnya lucu. Kalau kamu kawin ikat lidah suami, artinya belajar masak sama ibunya. Sebab bertahun-tahun dia makan masakan ibunya. Dia masakan gak enak, tetap enak, cuma tiap hari. Masakan ibu itu paling enak walaupun sekarang udah gak butuh gitu ya. Nah makanya ada ganti mertua. Kebetulan yang bisa ditipu sama saya ini dekat sama ibu saya almarhum. Nah bisa masakan kesukaan saya sehingga kalau nggak ada saya pusing. Itu kenyataan. Jadi jangan khawatir. Buktinya mayoritas umat Islam tidak poligami. Ya, mayoritas. Ya, yakin kan? Yakin, insya Allah yakin ya. Sobat Karir, aku cinta masjid. Ya, betul. 2 pertanyaan yang luar biasa ya. Sampai Pak Ustadz aja sampai nawar tadi. Jangan sulit-sulit deh pertanyaannya. Ya, cukup 2 pertanyaan dulu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari Iwan atau Ustadz yang ingin bertanya, silakan kunjungi blog kami, boleh komentar di sana. Mungkin nanti kita tampung dan akan langsung dijawab ya kayaknya oleh Pak Ustadz. Kita kirim langsung. Atau kunjungi juga Facebook kami di Keluarga Baca Islam BSD, langsung saja di add kami sebagai teman baru kalian di akun Facebook kalian, atau bisa melalui tweet lewat Twitter kami Karir FMNB. Ya, itu saja. Jadi kali ini sangat mahal nilainya. Remaja betul ini benteng Islam. Benteng Islam. Benteng Islam kita bukan orang tua, kita remaja seperti itu. Maka harus tempat. Nah, sebagian dari kita kan nggak ngerti bahasa Islam. Ada kalau saya penelitian saya sebagian nggak ngerti bahasa Islam. Ada soal saya pernah tanya soal Allah dengan tidak apa ini.
Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Tidak ngerti ya. Kalau apa iman Sami Allah liman hamidah. Sami'un mendengar, Sami Allah, semoganya ada, Sami Allah, liman bagi siapa yang memujinya. Allah memujinya. Nah, karena banyak saya belum ya. Waktu saya kecil ibu saya itu ngajarin saya bacaan sholat, ngerti. Karena banyak yang nggak ngerti, saya coba pernah selidiki di rumah sakit saya. Nah, nanti usahakan ikut WA, nanti di WA itu saya akan coba kirim satu ayat satu harinya bacaan sholat. Waktu saya kirim ke angkatan saya, angkatan kedokteran, angkatan saya tahun 83, itu waktu saya kirimkan bacaan sholat ke beberapa, itu buat mereka senang sekali. Itu yang saya perlukan. Bacaan sholat yang tentunya pasti dicintai oleh Allah karena sudah mau datang ke majelis ilmu dipersembahkan oleh keluarga remaja Islam BSD. Saya sebagai MC sesudah acara ini mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Dan juga mari sama-sama kita membaca kifaratul majelis.